Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yaitu Ibu Dr. IM Mulyani Imelda Isyarani, STMT ITM. Dan pada sore hari ini saya Cecilia Ayat dengan NIM 2309-036016 dari Prodi Teknik Industri ingin mempresentasikan tugas besar metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Metode EOQ dan POQ dalam pengendalian persediaan bahan baku utama buket bunga dengan klasifikasi ABC pada retail florista buket. Lalu untuk latar belakang yang pertama, eh, perkembangan UMKM di Indonesia meningkat pesat termasuk pada usaha retail buket bunga yang berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Usaha buket bunga bergantung pada bahan baku bunga seperti bunga, kertas wrap, pita, dan lidi yang harus dikelola secara optimal agar proses produksi dapat berjalan secara lancar. Persediaan sendiri dikelola secara terencana, tersedia saat dibutuhkan, dan tidak berlebihan sehingga biaya tetap efisien. Lalu, pengolahan persediaan di Florista Bucket sendiri berdasarkan hasil wawancara masih berdasarkan perkiraan dan belum memiliki pencatatan stok yang sistematis. Dan terdapat perbedaan antara kondisi ideal dan kondisi aktual yang menyebabkan ketidakefisien dalam pengolahan persediaan, sehingga perlu dilakukannya pengelolaan persediaan. Dan pada Prolista Bucket sendiri terjadi kekurangan stok saat permintaan tinggi seperti pada musim wisuda ataupun Valentine dan hari-hari khusus tertentu seperti Hari Ibu dan Hari Guru. Dan juga terjadi kelebihan stok pada periode sepi, sehingga diperlukan metode analisis ABC, EOQ, dan POQ untuk menentukan prioritas bahan baku, jumlah pemesanan yang optimal, dan total biaya hemat yang dibutuhkan. Lalu untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana klasifikasi bahan baku pada Florista Bucket menggunakan metode analisis ABC untuk menentukan bahan baku yang menjadi prioritas dalam pengendalian persediaan. Lalu, berapa jumlah pemasangan bahan baku yang optimal pada Florista Bucket berdasarkan metode EOQ dan POQ. Lalu, bagaimana rekomendasi pengendalian persediaan bahan baku yang lebih efektif dan efisien berdasarkan metode ABC, EOQ, dan POQ. Lalu, tujuan penelitian yang pertama, mengetahui klasifikasi bahan baku pada Florista Bucket menggunakan metode analisis ABC, sehingga dapat ditentukan bahan baku yang menjadi prioritas dalam pengendalian persediaan. Lalu yang kedua, menentukan jumlah pemesanan yang optimal menggunakan metode EOQ dan POQ. Yang ketiga, memberikan usulan pengendalian persediaan bahan baku yang lebih efektif dan efisien berdasarkan hasil analisis ABC, EOQ, dan POQ. Untuk manfaat penelitian, yang pertama, bagi peneliti untuk menambah pemahaman tentang manajemen persediaan, bagi UMKM Florista Bucket untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan. Lalu bagi akademisi sebagai referensi penelitian selanjutnya. Batasan masalah pada penelitian ini yang pertama, data yang digunakan terbatas pada data penjualan dan persediaan selama periode 12 bulan terakhir dan objek penelitian difokuskan pada bahan baku utama dalam pembuatan buket bunga seperti lidi, bunga kertas wrap, dan pita. Lalu pada penelitian ini terdapat asumsi yaitu EOQ digunakan dengan asumsi permintaan dapat diperkirakan dari data historis, lead time yang relatif konstan, serta biaya pemesanan dan biaya penyimpanan tetap. Dan penerapannya sendiri akan disesuaikan dengan hasil dari uji variabilitas data nanti. Lalu untuk sistematika penulisan ada 5 bab dalam penulisan ini. Yang pertama itu pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, lalu penutup. Lalu masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, retail sendiri merupakan kegiatan penjualan barang atau jasa secara langsung pada konsumen akhir dan produk dijual dalam jumlah eceran untuk digunakan ataupun dikonsumsi sendiri menurut Santilawati DKK 2023. Dan dalam praktiknya, menurut Brian DKK 2020, margin keuntungan bisnis retail umumnya berkisar 7-15% dari total penjualan. Lalu persediaan merupakan barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada waktu tertentu dan persediaan berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional usaha. Untuk jenis persediaan dalam kegiatan usaha, yaitu yang pertama bahan baku, lalu barang dalam proses, dan barang jadi. Persediaan berfungsi untuk memenuhi permintaan konsumen, dan hal ini dikutip dari Wagio DKK 2020. Lalu selanjutnya, pengendalian persediaan. Menurut Wagio 2020, pengendalian persediaan merupakan fungsi manajemen yang penting karena berkaitan dengan investasi dana perusahaan. Lalu Hider DKK
mengatakan jika fungsi persediaan yaitu yang pertama mengantisipasi fluktuasi permintaan, lalu memanfaatkan diskon pembelian, menjaga kelancaran produksi, dan melindungi nilai persediaan. Lalu analisis ABC menurut Ahmad dalam Logio DKK 2020, analisis ABC digunakan untuk menentukan persediaan berdasarkan nilai kepentingannya dengan klasifikasi kelas A yaitu 70% nilai penggunaan dan 20 item, lalu 20% item. Lalu kelas B 20% dari nilai nilai harga, lalu 30% item. Lalu kelas C 10% dari nilai penggunaan dan 50% dari item. Lalu selanjutnya ada uji variabilitas. Uji variabilitas dilakukan untuk mengetahui karakteristik data persediaan berdasarkan data historis selama 12 bulan terakhir. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah data bersifat stabil ataupun mengalami perubahan dengan DT yaitu permintaan pada periode N dan N jumlah periode data permintaan dengan rumus yang tertera pada layar. Lalu EOKI, menurut Fahmi 2016, EOKI merupakan metode untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal sehingga biaya persediaan dapat diminimalkan dengan D yaitu permintaan tahunan dalam unit, S biaya pemesanan per pesanan, dan H biaya penyimpanan per unit dalam setahun dengan rumus EOKI sama dengan akar kuadrat 2 dikali D dikali S per H. Lalu selanjutnya ada safety stock. Menurut Heiser DKK, safety stock merupakan persediaan cadangan untuk mengantisipasi kekurangan stok dengan rumus safety stock yaitu dalam kurung pemakaian maksimum dikurang pemakaian rata-rata dikali lead time. Lalu untuk uh, reorder point, menurut Heiser DKK, reorder point merupakan titik di mana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali dengan rumus D dikali L ditambah safety stock. Lalu POQ menurut Stony 2018 dalam perhitungannya dapat diketahui kuantitas pemesanan yang ekonomis dalam satuan tertentu serta interval pemesanan tetap atau berdasarkan jumlah interval pemesanan dalam bilangan bulan. Untuk interval pemesanan sendiri dengan rumus T sama dengan akar kuadrat 2 dikali S per D dikali H. Adapun mengutip dari harapan DKK, persamaan untuk mengetahui hasil dari jumlah frekuensi pemesanan dari metode POQ yaitu frekuensi sama dengan 1 per T. Lalu selanjutnya mengutip dari harapan DKK lagi bersama untuk mengetahui kuantitas pemesanan dari metode POQ yaitu Q sama dengan T kali D. Lalu untuk mengetahui total inventory cost dari POQ yaitu D per Q dikali S ditambah Q per 2 plus safety stock dikali H. Lalu pada penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang saya kutip ada 4 yang pertama yaitu Ismatul Maula dan Roni Kurniawan 2022 dengan judul penelitian penerapan analisis ABC dan metode EOKI dalam pengendalian persediaan susu formula pada Sakinah 212 Mart Kediri dengan metode analisis ABC dan EOKI. Lalu ada Agnietun Nadifa, Muhammad Zakaria, dan Devi Irmansyah 2021 dengan judul penelitian analisis ABC dan EOKI dalam pengendalian persediaan dengan metode analisis ABC dan EOKI. Lalu selanjutnya ada Yogi Zevanya Batugara, Wahyuda dan Farida Jumianti Sitania 2025 mengenai analisis pengendalian persediaan suku cadang menggunakan metode Economic Order Quantity dan Filter Mill dengan metode EOKI. Lalu Puji Nur Cesar Putri, Farida Jumianti Sitania 2023 menggunakan metode Economic Order Quantity dalam analisis pengendalian persediaan oli guna optimalisasi kuantitas pemesanan dan minimasi total biaya persediaan EOKI. Lalu untuk perbedaannya dari metode penelitian yang saya jadikan pada tugas besar metodologi penelitian ini yaitu pada tempat dan metode yang saya ambil. Metode yang saya ambil yaitu ABC, EOQ dan POQ, dan EOQ dan POQ di sini digunakan untuk membandingkan total biaya persediaan yang paling kecil. Lalu berbeda juga pada objek penelitian saya yaitu retail bucket bunga. Lalu selanjutnya di bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk lokasi penelitian saya, penelitian ini dilakukan pada usaha Buket Bunga Florista Buket yang beralamat di Jalan Kias Tubun nomor 38, Kelurahan Jadi Mulia, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Untuk waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 4 bulan, yaitu mulai Februari 2026 hingga Mei 2026. Untuk tahap penelitian dalam penelitian saya ini, yang pertama yaitu tahap persiapan.
tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, tahap analisis, dan pembahasan, lalu tahap penutup. Lalu pada tahapan penelitian saya ini terdapat diagram alir yang seperti terlihat pada layar. Di tahap persiapan itu terdapat studi pendahuluan, lalu identifikasi dan perumusan masalah, lalu penetapan tujuan dan batasan penelitian pada studi kasus yang saya ambil. Lalu pada tahap pengolahan dan pengumpulan data, terdapat data primer dan data sekunder yang saya dapatkan dari observasi ataupun dari data yang terdapat di toko. Data primer sendiri yaitu pengamatan pengolahan persediaan, lalu pada data sekunder, yang pertama ada penggunaan bahan baku pada pengelista bucket, lalu permintaan bahan baku bucket selama 12 periode, lalu frekuensi pemesanan tiap bulan, catatan mengenai persediaan bahan baku bucket, lalu biaya simpan, data lead time, dan data biaya pesan. Lalu pada tahap pengolahan data, saya melakukan analisis ABC, lalu melakukan uji variabilitas untuk mengetahui jenis dari permintaan bahan baku bucket yang ada, lalu menghitung EOQ dan menghitung VOQ. Lalu pada tahap analisis data, hasil dan pembahasan, terdapat hasil dari analisis ABC, analisis hasil uji variabilitas, analisis perhitungan EOQ, lalu analisis perhitungan POQ. Dan pada penutup terdapat kesimpulan dan saran. Mungkin sekian untuk presentasi tugas besar metodologi penelitian saya. Atas kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.